Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kufarti wa antarin wa ala alihi washabihi alladhina kanu yatamassaku syari'atahu salihin amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah alladzi ja'alana, yang telah menjadikan kita semuanya minan nasihin, termasuk golongan orang-orang yang saling nasihat menasihati. Wa famana, yang telah memberikan kefahaman kepada kita semuanya min ulumil ulama, daripada curahan ilmu-ilmunya para ulama ar-rasyidin yang mantap secara keilmuan, matang secara keilmuan, ilmu agama. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kufr wa turin. Salawat salam semoga senantiasa kita limpah curahkan atas man nabi yang membawa agamanya, agama Islam, yang mana agama Islam adalah menghapus daripada paham-paham sebelumnya, paham-paham kekafiran dan agama-agama yang dahulu, diperbarui oleh Islam semuanya. Wa ala alihi wa sahbihi, serta para sahabatnya, keluarganya, sahabatnya, alladzina kanu, yang mana mereka adalah yatamassaku syari'atahu, yang berpegang erat, memegang teguh prinsip dan juga agamanya orang-orang saleh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, dari Qadirul Qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Alhamdulillah, jemaah sekalian, bahas tentang masalah bulan Rajab. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Hitung-hitungannya berarti sudah tinggal 2 bulan kurang kita masuk pada bulan suci Ramadan. Dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Abu Zakaria, Imam Abu Zakaria An-Nawawi, Imam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, menyampaikan doa Rasulullah yang sangat populer di menyambut bulan Rajab ini, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami semuanya fi Rajaba, di bulan Rajab ini, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban. Kemudian Rasul berdoa, ballighna, ya Allah, sampaikanlah kami, sampaikanlah usia kami, diri kami, Ramadhan, pada bulan suci Ramadan. Doa Rasulullah agar supaya tidak diwafatkan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, tapi minta keberkahan, karena ini adalah salah satu bulan yang istimewa daripada 4 bulan yang Allah muliakan. Ada berurutan 3, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan 11, bulan 12, dan bulan pertama, kemudian sekarang bulan Rajab. Yang terpisah hanya bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan 11, bulan 12, bulan 1, dan kemudian sekarang bulan Rajab. Salah satu bulan yang Allah agungkan. Luar biasa, karena memang bulan ini istimewa. Dari mulai zaman dulu sudah diistimewakan, makanya disebut dengan tarjib atau murajab, yang
diagungkan, yang diistimewakan. Nah, bulan Rajab ini Rasul sampaikan, inna Rajab syahrullah. Sungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah. Wa Ramadan wa Sya'ban syahri. Dan bulan Sya'ban yaitu bulanku. Wa Ramadan syahru ummati. Dan bulan Ramadan sendiri adalah bulan umatku. Itu memiliki keistimewaan sendiri. Wa qila inna Rajab ba'dama yamdi yas'adu ila as-samai fayaqulu Allahu ta'ala ya syahri hal yuhibbunaka wa yu'azzimunak fayaskutu wa la yatakallamu hatta yas'ala thaniyan wa thalithan thumma yaqul ilahi anta sattarul uyub umirta khalaqaka bi an yastaru uyuba ghairihim. Jadi disampaikan bulan Rajab itu setelah lewat masanya itu naik ke atas langit untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seraya Allah sampaikan fayaqulullahu taala ya syahri, wahai bulanku. Karena ini disebut bulanku ketika Allah memanggil khusus pada bulan Rajab ini dengan sebutan ya syahri, wahai bulanku. Ini panggilan Allah langsung. Hal yuhibbunaka wa yu'azzimunak. Hal yuhibbunaka. Apakah ada yang mencintaimu? Wa yu'azzimunaka, dan adakah yang mengagungkanmu? Kalau ada laporan, biasanya kan ada kejadian, nggak ada urusan. Ketika kita menghadap seseorang, biasanya ada laporan yang kita bawa, entah proposal, permohonan, ataupun yang lain-lainnya. Fayaskutu wa la yatakallamu, diam, nggak jawab dia. Ditanya oleh Allah, diam aja, nggak jawab. Hatta yas'ala tsaniyan wa tsalitsan, kemudian sampai Allah bertanya 2 kali, dan ketiga kalinya barulah summa yaqul, kemudian dia jawab, ilahi, ya Allah, ya Tuhanku, anta sattarul uyub, engkau adalah yang menutupi aib-aib. Ini Allah ini, kita sebelum jauh-jauh bicara masalah nikmat, kita bersyukur Pak, aib-aib kita ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala serapat mungkin. Bahkan sampai kita mati, banyak yang tidak Allah bongkar aib kita. Kalau andaikan itu aib itu dibuka oleh Allah, malu Pak kita, termasuk saya malu ngomong di depan bapak-bapak. Kenapa? Pasti kita punya masa lalu yang penuh dengan dosa, yang kalau dibuka kita malu Pak. Yakin kita mau sholat ke masjid aja malu kalau aib itu enggak Allah tutupin. Kalau disebar luaskan, malu kita. Oh, ternyata si fulan, si A, si B, si C pernah melakukan ini, pernah melakukan ini, pernah melakukan ini. Malu kita. Karena itu bagian daripada dosa. Apa itu dosa? Wal ismu maha kafi nafsik. Setelah ditanya apa itu dosa? Wal ismu maha kafi nafsik. Wa kadika ayatul alaihin nas. Itu adalah yang terdetik dalam hati kita, yang kita malu kalau kita umbar di depan umum. Karena itu bukan konsumsi publik, ini adalah konsumsi pribadi. Hanya kita dan Allah yang tahu. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita jauh-jauh meminta hal-hal yang kita inginkan. Yang pertama adalah kita bersyukur aib kita enggak dibuka oleh Allah, enggak dijembreng lah, enggak dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Kalau dibuka, malu setengah mati kita. Bisa jadi enggak mau ke masjid. Bisa jadi enggak mau kumpul dengan warga. Bisa jadi kita hanya akan menyendiri saja. Kenapa? Karena malu. Dosa-dosa kita terlalu banyak. Anta sattarul uyub.
Umirta khalaqaka bi ayyastaru uyuba ghairihim, engkau perintahkan makhlukmu agar supaya menutup aib-aib selain daripada mereka. Makanya Allah Maha menutup aib, kita pun diperintahkan bahwa aib orang lain jangan dibuka. Meskipun kamu tahu, meskipun paham, meskipun menjadi saksi, tapi jangan dibuka, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan dosa besar yang harus hukum, menjalani hukuman, kita menjadi saksi. Nah itu lain lagi. Tapi kalau kita yang tahu kekurangan mereka, jangan diumbar. Begitulah. Kemudian karena diamnya tadi bulan Rajab tadi disebut asom. Ana sami'tu ta'atahum walam asma'u maksiyatahum falidzalika sumil asam. Jawaban bulan Rajab, ana ya Allah sami'tu mendengar ta'atahum, ketaatan manusia sekalian. Saya perhatikan ketaatan mereka di bulan Rajab ini. Walam asma'u maksiyatahum, dan saya pura-pura tidak mendengar maksiat mereka. Bukan pura-pura, memang saya tidak mendengar. Saya mencoba untuk tidak menghiraukan kemaksiatan mereka. Pura-pura budek aja lah bahasanya gitu. Saya pura-pura blow on aja. Makanya disebut dengan falidzalika sumiyal asam, bulan yang bisu, bulan yang budek, yang karena nggak mau mendengarkan maksiat yang dilakukan. Kita jangan sampai kalah dengan bulan Rajab. Bulan Rajab ini semangat mengingat kebaikan orang-orang, menutup rapat-rapat aib orang-orang. Kita jangan sampai kalah. Kita sebagai manusia tutup rapat aib orang lain sebagaimana kita menutup rapat aib diri kita. Dan buka seluas-luasnya kebaikan orang lain sebagai rasa syukur kita, mengenang kebaikan orang lain agar supaya kita mau membalasnya dan juga Allah membalasnya. Jangan sampai kita balik, kebaikan orang nggak kita anggap, kita begitu mudah lupa, tapi kejelekannya kita ingat aja sepanjang hidup kita. Bahkan terkadang orang yang sangat baik selama ini kepada kita, tiba-tiba hilang kebaikannya hanya karena satu hal. Banyak kan kejadian begitu, terutama mohon maaf urusan suami istri biasanya. Rasulullah wanti-wanti di neraka itu nanti banyakkan kaum istri. Kenapa ya Rasulullah? Karena perempuan itu mudah menghilangkan kebaikan suaminya. Suami bertahun-tahun hidup baik dengan pasangannya, tapi ketika membuat satu kesalahan, istri biasanya suka bilang, suami nggak ada baik-baiknya. Ini hati-hati ucapan begini Pak. Pun sama kalau kita sampai begitu, istri nggak ada bagusnya. Nah ini contoh, misalkan selama bertahun-tahun masakin buat kita, tiba-tiba sekali masak nggak enak, kita bilang masak nggak pernah enak, padahal baru sekali dua kali. Hati-hati, ini nggak boleh. Jangan sampai penduduk neraka yang banyakkan kaum wanita yang modelnya seperti itu, nanti ada kitanya di situ karena menghilangkan kebaikan orang lain. Orang ada baik-baiknya. Nah ini hati-hati Pak, termasuk sama teman, sama tetangga jelek, nggak ada baiknya sama tetangga. Nah nggak mungkin seorang tuh nggak ada baiknya, dan nggak mungkin juga orang nggak ada jeleknya. Tapi jangan pernah bilang orang lain gak ada baiknya. Ini sama saja menghilangkan kebaikan orang lain. Jadi diancam oleh Allah, oleh Rasulnya. Diancam dengan neraka, gak boleh. Saya dengarkan ketaatan mereka, saya tidak mendengarkan kemaksiatan mereka. Kemudian disebut dengan bulan Asom. Tsumma yaqulullahu ta'ala anta syahri mu'ibun Asom. Wa ibadi mu'ibuna qablahum ma'uyubihim bihurmatika kama qabiltuka wa anta mu'ibun wa anfir lahum binadamatin wahidatin. Ditanggap oleh Allah Subhanahu wa taala,
Anta syahri, wahai engkau bulanku Rajab. Mu'ibun itu celah, jelek. Asom, buta, budek, enggak mendengar. Sedangkan hambaku juga sama, mu'ibun, mereka juga membuat kejelekan. Tetapi qabiltuhum ma'uyubihim bihurmatika, dengan kemuliaanmu. Nah, ini makanya disebut dengan bulan yang mulia, bulan yang Allah muliakan, bulan haram. Aku terima amalan mereka meskipun sedikit, meskipun itu disertai dengan aib-aib kejelekan mereka. Saya terima. Artinya kenapa? Allah banyak memaklumi kita di bulan ini. Enggak masalah amalannya sedikit, selagi dia masih ada kebaikannya, saya terima. Meskipun banyak kemaksiatannya Allah, meskipun banyak kemaksiatannya, asal jangan diulang-ulang terus. Kama qubiltuka, sebagaimana aku menerimamu wahai Rajab, aku terima umat-umatku sekalian semuanya dengan keterbatasan amal ibadahnya dan banyaknya dosa-dosa mereka, saya terima. Jadi amalan di bulan Rajab, insya Allah Pak, yang puasa, yang sholat, yang zakat, yang infak, yang sodakoh, yang senyum bahkan sekalipun Allah terima. Jadi jangan lebih kendor, kencangin, ayo bareng-bareng. Kegiatan-kegiatan kalau perlu di bulan Rajab ini makin disemarakkan. Kajian-kajian kita hidupkan kembali. Dan jangan sampai malah mau menyambut Ramadan makin lemes. Nanti ramenya di awal Ramadan saja, selebihnya bablas. Jangan. Terlebih ini katanya adanya nanti, biasalah kita udah paham akan adanya virus yang nyerang biasanya menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri. Ini biasa aja, nggak mau kalah sama kue Idul Fitri. Maunya datang pas rame begitu, nggak masalah. Kita lawan dengan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lawan dengan kegiatan. Alhamdulillah sampai hari ini ya, saya sangat bersyukur. Di luar sana orang nakut-nakutin kita dengan apapun virus macamnya. Alhamdulillah saya menjadi saksi, satu pun jamaah Masjid At-Taubah nggak ada yang meninggal karena itu. Baik pengurusnya, jamaahnya, dan orang-orang yang berkecimpung di Masjid At-Taubah. Alhamdulillah hingga detik ini jangan sampai ada satu pun yang meninggal karena katanya ganasnya virus itu. Ini bukan nantangin, tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini. Padahal kita mah prokes biasa aja ya. Kalau kadang pakai masker, kadang enggak. Kadang cuci tangan, kadang enggak. Kadang mandi, kadang enggak. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Masjid At-Taubah menjadi saksi, tidak ada satupun jamaah yang meninggal karena virus itu. Benar gak Pak? Alhamdulillah Pak. Ya paling ada meninggal tapi bukan jamaah. Ada yang meninggal tapi yang gak ahli masjid. Alhamdulillah yang ahli masjid Pak, Masya Allah Pak. Makanya kalau pakar kesehatan bilang gak ada urusannya kalau mau ahli masjid. Enggak, kuasa Allah kok. Wong kita itu memang sudah diajarkan jauh-jauh hari mau ke masjid, cuci kaki, cuci tangan, bukan cuci muka, semuanya dicuci, bersih semuanya. Nggak usah ngajarin orang Islam lah kalau masalah bersih-bersih, yakin saya bilang kayak gitu. Nggak usah ngajarin orang ahli sholat untuk urusan bersih-bersih. Mereka mau ke masjid, di masjid saja dalam hitungan waktu nggak lama itu bisa wudhu berkali-kali tuh. Mana ada di luar sana tempat ibadah manapun, pasar apalagi, ada nggak yang kayak di masjid baru duduk sebentar itu suruh wudhu lagi. Bahkan kita senderan nih, pulas sebentar wudhu lagi Pak. Dari subuh sampai isyraq saja, sampai syuruk, kita sudah biasa berapa kali wudhu. Itu ada orang Islam luar biasa, saking menjaga bukan hanya kebersihan, kesucian. Karena sholat nggak cukup dengan bersih saja, tapi harus suci. Jadi mohon maaf sekali lagi,
Jangan ngajarin orang Islam yang taat ibadah untuk menjaga kebersihan. Cuci muka 3M, situ aja nerapin. Kita udah biasa, Pak. Bukan cuma 3M, 4M, 5M. Ber-MM kita sudah biasa, alhamdulillah. Kenapa? Sudah biasa. Dari rumah aja kita udah kondisinya udah suci, Pak, bukan bersih. Suci pakaiannya, badannya, semuanya bersih. Bahkan kita mau masuk masjid yang kondisi suci saja, kita masih cuci kaki. Di dalam masih cuci kaki. Mohon maaf, jangan menggurui orang Islam yang ahli ibadah, yang ahli masjid jangan digurui. Udah paham mereka soal urusan itu. Nggak ada, insya Allah hari ini dan seterusnya nggak ada semikron apaan. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Nggak takbir ya. Baik, ini bulan Rajab. Bulan Rajab, kama kubiltu kawang tamu'ibun wa aghfir lahum bi nadamatin wahidin. Bahkan jangan satu penyesalan kita di bulan Rajab Allah terima. Dosa selama ini masuk bulan Rajab dengan satu penyesalan taubat yang sesungguhnya Allah terima, Pak. Saking mulianya bulan Rajab. Wala naktubu lahumul ma'asi fik. Dan kami tidak akan mencatat bagi mereka kemaksiatan. Masya Allah, artinya kenapa? Bukan berarti ini legalisasi untuk bermaksiat, enggak. Dalam arti Allah lebih banyak melihat kebaikan-kebaikan kita di bulan Rajab ini. Dan bulan Rajab itu sendiri seolah tutup mata dengan kejelekan-kejelekan kita yang dilakukan padanya atau di dalamnya. Sumil asam li'annal kiramal katibin yaktubuna al-hasanat wal sayyi'at fi sa'iri syuhur wa fi hadha asy-syahr yaktubuna al-hasanat wa la yaktubuna as-sayyi'at fala yasma'una fihi syarran hatta yaktubu. Dan juga dikatakan sumil asam, dikatakan sebagai bulan yang tuli, li'annal kiramal katibin, karena sungguhnya malaikat kiramal katibin, malaikat yang mencatat amal baik amal buruk, yaktubunal hasanat, mereka mencatat amal-amal baiknya kita di bulan Rajab, wasayyi'at fi syair syuhur. Malaikat kiramal katibin pada seluruh bulan mencatat amal baik dan buruknya, tapi lain lagi dengan bulan Rajab. Wa fi hadha asy-syahr yaktubunal hasanat wa la yaktubunas sayyi'at. Mereka mencatat kebaikan-kebaikan yang dilakukan pada bulan Rajab, wa la yaktubunas sayyi'at, tidak mencatat amal-amal jelek pada bulan tersebut. Fala yasma'una fihi syirran hatta yuktabu. Dan tidaklah bulan Rajab itu mendengarkan kejelekan, dan juga malaikat tidak pula melihat kejelekan kita. Dia fokus mencatat kebaikannya. Jadi seolah-olah tidak bertugas malaikat mencatat amal buruk. Kayak kalau kita bisa mengerti tupoksinya malaikat yang pencatat amal baik, ya selamanya kan yang mencatat amal baik. Kalau yang bagiannya mencatat amal buruk, ya selamanya nggak akan mengutak-atik tugasnya yang amal baiknya, karena fokusnya pada tugasnya. Ini dalam kitab Mishkatul Anwar. Nah inilah keutamaan daripada bulan Rajab itu sendiri. Ini belum membahas masalah puasa, sholat pada bulan tersebut, tetapi kelebihan-kelebihan pada bulan Rajab ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, bulan Rajab sendiri memiliki kelebihan yang sangat banyak sekali. Kemarin pada khutbah Jumat juga sudah saya sampaikan sepintas. Di antaranya ada bulan yang mana bulan Rajab adalah bulan tarjib, bulan yang mengagungkan. Kemudian ada bulan Ashab, bulan kebaikan. Karena pada bulan ini itu rahmat Allah bercucuran. Ashab itu seperti hujan yang turun deras dan kemana-mana, ngalir kemana-mana airnya. Itu bulan Ashab, kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala bertebaran, bercucuran di mana-mana. Bahkan sampai istilahnya bahasa kita luber, sampai tumpah. Kemudian bulan kedamaian, karena di bulan ini diharamkan untuk melakukan perang. Makanya sepanjang sejarah Islam
tiga ada perang yang diperbolehkan di bulan Rajab dan tidak terjadi di bulan Rajab. Kemudian ada juga bulan mulia, karena memang sangat dimuliakan oleh Allah, juga dimuliakan oleh umat. Dan kemudian ada bulan penghormatan, ini tidak dijabarkan semuanya. Dan yang paling utama adalah bulan Isra Mi'raj, naiknya ke perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit Sidratul Muntaha, Mustawa, kemudian berjumpa dengan Allah SWT untuk menerima sholat 5 waktu. Insyaallah akan kita lanjutkan untuk hari berikutnya. Belum selesai membahas bulan Rajab. Ini dari kitab yang kita bahas pagi hari ini, Durratun Nasihin, mutiara-mutiara nasihat. Demikian, kurang lebih mohon maaf apabila ada kurang-kurang, salah-salah kata, mohon dibukakan doa yang seluas-luasnya. Kepada Allah juga saya beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Kita tutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.